Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali menyapa Anda selama 90 menit ke depan. Pemirsa, kita akan membahas atau menambah hasanah keimanan dan juga keislaman kita. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita akan mengangkat mengenai adab dan empati, merupakan refleksi keimanan seseorang. Bersama guru-guru kita Ki Haji Sumarno Syafi'i dan juga Ustadz Riza Muhammad yang akan membahas tema yang sangat menarik ini. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Baitur Rahmi Islamic Center, Jalan Hos Cokroaminoto BSD Serpong, Tangerang Selatan. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa Damai Indonesiaku, Bapak Kiai Haji Sumarno yang sangat saya cintai, dan hamba-hamba Allah calon penghuni surga, semoga senantiasa menjadi orang-orang yang dijaga dan punya akhlakul karimah. Ada kontrak secara transaksional yang tidak bisa Anda ingkari sebagai hamba Allah kepada Sang Khalik. Quran Surah Al-An'am 162. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah bentuk transaksional, sumpah seorang hamba kepada Sang Khalik. Kalau hidupnya, matinya, waktunya semua didedikasikan hanya untuk Allah, mendahulukan kepentingan Allah. Berarti seorang muslim harus taat kepada syariat Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, syariat Islam itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi akidah yang disebut keyakinan. Yang kedua, dimensi fikih yang disebut ibadah fisik. Yang ketiga adalah dimensi akhlak yang disebut ibadah hati. Ketiga dimensi ini harus dimiliki. Sebab apa? Merupakan kesempurnaan seorang muslim untuk taat kepada syariat, yakni dimensi akidah, dimensi fisik, yakni fikih, dan yang ketiga adalah ibadah akhlak atau adab. Maka dimensi akidah diwakili dengan pokok keimanan yang keenam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir buruk dan takdir baik. Sedangkan dimensi fikih diwakili oleh 5 rukun Islam. Mulai syahadat, salat, naik haji, puasa, zakat. Sedangkan dimensi yang disebut adab atau akhlak diwakili dengan kalimat yang namanya ihsan. Ihsan ini adalah berbuat baik. Rasulullah diturunkan dengan satu misi yang sangat besar. Dalam satu hadis riwayat Ahmad nomor 8952, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Tidaklah Nabi diutus membawa agama ini menyempurnakan yang paling penting. Syariat itu adalah akhlak. Buat apa taat tapi tidak berakhlak? Buat apa berilmu tapi tidak beradab? Maka sempurnanya seorang mukmin dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1162, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sekali lagi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya iman, sempurnanya keimanan seorang muslim ditentukan dari akhlaknya. Itu kenapa ibadah saja tidak cukup, akidah saja tidak cukup tanpa disempurnakan dengan akhlak. Itu kenapa akhlak menduduki peringkat terpenting dalam mendirikan agama ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memberikan garansi
inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisay yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqah. Maka barang siapa yang ingin dicintai Allah, wa aqrabikum minni, dekat denganku, majlisay yaumal qiyamah, tempat duduknya, majelisnya di hari kiamat, maka perbaiki akhlaknya, miliki akhlak yang baik. Berarti kesempurnaan seorang mukmin yang taat kepada Allah ditutup dengan sempurnanya untuk memperbaiki akhlak dan memperindah akhlaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan Nabi memberikan garansi kepada kita, innal mu'minah la yudriku, seseorang mukmin derajatnya darajat as-shaimil qaimi, setara dengan ahli saum dan ahli salat, min husni khuluqihi, kalau memiliki akhlak yang baik, Pak. Jadi akhlak yang baik setara dengan ahli saum, ahli puasa. Akhlak yang baik setara dengan ahli salat. Maka seseorang yang dikatakan baik keimanannya bukan cuma tanpa khusyuk untuk berdiri atas sejadahnya, tetapi akan tampak dari muamalah, ibadah berhubungan dengan sesama manusia. Dan ibadah yang paling baik untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia adalah ibadah akhlakul karimah. Dalam suatu hadis riwayat Muslim nomor 6440, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali qarabatan. Ya Rasulullah, aku memiliki seorang keluarga, asiluhum wa yuqti'ani, aku bersilaturahim, dia memutuskan silaturahimnya. Wa ahsinuhum alaihim wa ahsinu alaihim wa yusiuna ilayya, saya berbuat baik padanya, dia berbuat buruk padaku. Wa ahlumun anhum wa yajhiluna alayya, saya sabar atas perlakuannya tapi dia selalu menyakitiku. Bagaimana ini ya Nabi? Aku selalu berbuat baik tapi menerima yang buruk dari dia. La in kunta kama qulta, Nabi berkata, kalau betul-betul sikapmu demikian dan kamu istiqomah berbuat seperti itu, faka'annama tuisiful mallah, maka demi Allah kau seperti memberikan api neraka dalam mulutnya. Dan yang paling penting, wala yazaluka ma'aka minallahi dhahirun alaihim, pertolongan Allah akan datang, diberikan kepada orang-orang yang selalu berbuat baik, bersikap baik, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari beberapa hadis-hadis yang telah disampaikan, ternyata memang akhlak adalah kunci dari keindahan agama Islam. Akhlak adalah inti dari keberkahan agama Islam. Karena apa? Rasulullah diutus memperbaiki akhlak lebih dominan daripada yang lainnya. Innama bu'ithu liutamimma solihal akhlak. Bagaimana menyikapi sesuatu dalam kehidupan? Kita melihat seseorang melakukan sebuah kesalahan, lalu bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu? Kita melihat dalam sebuah situasi, seseorang khilaf, mengeluarkan kata-kata yang tidak patut. Ini merupakan dari su'ul akhlak. Tetapi lebih tidak patut lagi, kalau Anda ingin memperbaiki orang, jangan dengan akhlak yang lebih buruk. Ingin menasihati orang, jangan dengan kata-kata yang lebih tajam, apalagi persatuan netizen Indonesia. Lebih kejam. Kita melihat seseorang berbuat salah, karena memang manusia tempatnya salah dan lupa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'inat tawabun. Tetapi ketika ia meminta maaf dan bertobat, Allah saja memaafkan. Masa kita tidak? Ketika melihat kesalahan dan itu tidak baik, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Hendaklah tetap kita dalam koridor akhlak, memperbaiki dengan akhlak, bukan dengan melontarkan kata-kata yang lebih buruk lagi. Apa bedanya kita dengan perbuatan-perbuatan yang su'ul akhlak? Maka semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah, yakni akhlak yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad yang telah membuka di segmen 1 ini betapa
adab atau etika atau akhlak merupakan inti daripada ajaran Islam. Itu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini untuk liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, di mana saat itu masyarakat kota Mekah penuh dengan kejahilian. Nah pemirsa, di segmen berikut Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menyampaikan bagaimana adab merupakan buah keimanan seseorang. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.